الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu senantiasa sama-sama selalu memuji dan memuja ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu diridainya. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin rahimakumullah, sidang jamaah yang berbahagia, izinkanlah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan sebuah judul khutbah, renungan dan muhasabah diri dalam rangka mengenang musibah tsunami Aceh. Hadirin yang berbahagia, beberapa tahun yang lalu masyarakat Aceh diberikan ujian yang sangat besar yang tidak pernah disangka akan terjadi di Aceh, yaitu tsunami yang maha dahsyat. Begitu dahsyatnya sehingga banyak anggota masyarakat yang mengalami langsung efek dari peristiwa itu belum mampu melupakan kepedihan dan rasa kehilangan yang mereka alami. Bahkan hadirin yang berbahagia, menurut banyak cerita yang berkembang, banyak anggota masyarakat ketika itu tidak lagi berusaha menyelamatkan diri karena menganggap hari kiamat telah tiba. Musibah bagi Aceh dan kawasan sekitarnya itu bukan hanya telah merenggut banyak nyawa manusia, tapi juga telah menyebabkan kesedihan dan trauma berkepanjangan. Sejumlah lebih dari 200,000 nyawa masyarakat Aceh ketika itu terenggut. Lantas apa ibrah dan hikmah yang dapat kita petik pada hari ini? Hadirin rahimakumullah, musibah seperti ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Ujian tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi dan jenisnya. Ada musibah yang disebabkan oleh ulah kita sendiri karena kurang mensyukuri nikmat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pula yang merupakan ujian dari Allah agar makhluknya menjadi lebih bertakwa kepadanya.
Semua itu tentunya telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita yang merasakannya. Semua itu tentunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang telah Khatib bacakan tadi, yang maknanya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa diri sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, apapun jenis musibah, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang dapat lari dari qada dan qadarnya. Jika Allah sudah menghendaki, maka pasti hal itu akan terjadi. Manusia ditakdirkan untuk hidup kemudian mati. Manusia ditakdirkan untuk sehat dan kemudian mengalami sakit. Manusia ditakdirkan lahir dan menjalani kehidupan kanak-kanak lalu kemudian menjadi tua. Nabi-nabi saja, nabi-nabi saja yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu tetap diuji dengan berbagai ujian yang berat. Apalagi kita hanya manusia biasa. Tidak ada di antara kita yang dapat menghindari dari ketentuan Allah ketika sesuatu musibah datang dan melanda sebuah negeri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Yang maknanya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, secara ringkas ada beberapa hal yang ingin khatib sampaikan sebagai inti dari perenungan kita terhadap peristiwa yang sangat kolosal ini. Yang pertama, kita harus terus berupaya mempertebalkan iman kita, ketakwaan kita, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang bermakna berserah diri, yaitu kondisi di mana pikiran, hati dan indera kita sepenuhnya berada dalam kepasrahan dan rasa tunduk kepada Allah. Manifestasi dari keberadaan seseorang dalam kondisi berserah diri itu dapat diwujudkan dalam bentuk bertambahnya rasa sabar dalam menjalani seluk-beluk kehidupan yang semakin hari semakin menantang. Kemudian memperbanyakkan ibadah dan zikir, mengingat arti hidup yang sementara ini, dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita terus mampu bersabar atas segala ujian dan cobaan yang akan Allah timpakan kepada kita di masa yang akan datang.
Hadirin yang berbahagia, dalam konteks kehidupan yang lebih luas, bersabar juga berarti merupaya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif terhadap makna dan prinsip kesabaran itu sendiri. Seperti dengan sadar melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hanya karena ingin mendapatkan kemewahan duniawi yang bersifat sementara. Sabar juga berarti rela untuk melihat sederhana apa adanya di mata makhluk Allah lainnya, karena kita tahu bahawa yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana penilaian Allah tentang kita, bukan penilaian makhluknya. Sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maknanya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Yang kedua, hadirin berbahagia, dalam banyak dalil agama, baik ayat maupun hadis, kita diajarkan untuk selalu menoleh ke belakang dan merenungkan apa yang telah terjadi di masa yang lalu, bukan untuk ditangisi atau diratapi tanpa kesudahan, akan tetapi untuk diambil pelajarannya dan digunakan untuk menata langkah ke depan. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 73, yang artinya, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aceh telah melewati beberapa peristiwa memilukan dalam sejarahnya. Yang terakhir adalah konflik bersenjata, tsunami dan COVID-19. Banyak sekali korban telah jatuh dalam berbagai peristiwa tersebut. Namun apakah kita sebagai sebuah masyarakat yang dikenal agamis telah sepenuhnya belajar dari pengalaman yang lalu? Mungkin belum. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya bahawa merugilah orang-orang yang berkualitas seharinya masih sama dengan kemarin, dan terlaknatlah orang yang kualitas harinya lebih buruk dari kemarin. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, dalam memaknai peristiwa besar dan memilukan itu, tentunya kita juga harus bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan yang juga besar di dalam hidup kita.
Berserah diri sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi bukan berarti meninggalkan konsep ikhtiar, tetapi sebaliknya, jika musibah itu kita artikan sebagai teguran Allah yang disebabkan oleh semua yang mungkin telah menyebabkan Allah murka, maka ikhtiar untuk menghadirkan perubahan dalam hidup, kita dan menciptakan kondisi yang membuat Allah ridha kepada kita menjadi wajib. Walaupun terkadang kita berada dalam kondisi yang sangat membuat kita putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, yang maknanya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin yang berbahagia, satu usaha nyata yang dapat kita lakukan secara bersama untuk menuai ridha Allah Subhanahu wa taala kepada daerah kita yang kita cintai ini adalah dengan membumikan aturan-aturan Allah di dalam kehidupan kita secara menyeluruh. Sudah saatnya kita menyadari dan memperhatikan. Sudah saatnya kita menyadari dan memperingatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahawa janji Allah adalah hak, baik yang merupakan kebaikan atau nikmat maupun dalam bentuk musibah. Mari kita senantiasa mengajak orang-orang yang selama ini kurang peduli terhadap upaya penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Aceh, termasuk mereka yang bahkan selama ini ikut melecehkan nilai-nilai tersebut, untuk kembali ke jalan Allah. Apabila hal ini tidak kita indahkan, maka kekufuran itu kita takutkan akan menjelma menjadi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah lainnya yang akan menimpa kita. Hadirin rahimakumullah, yang keempat, kerapuhan nilai dalam masyarakat terkadang merupakan konsekuensi dari pudarnya kepedulian kolektif yang dipicu oleh perubahan tatanan kehidupan sosial, politik dan budaya. Akibatnya, masyarakat secara tidak sadar dan secara perlahan tergiring untuk menjadi lebih permisif dan masa bodoh pada hal-hal yang tidak terkait langsung dengan diri mereka. Akhirnya, pudarlah nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dari sanubari masyarakat dan bertumbuhanlah nilai-nilai negatif atau perilaku buruk yang semakin hari semakin sulit untuk disembuhkan. Fenomena seperti inilah yang dapat kemudian menyebabkan turunnya teguran atau azab dari Allah, yang apabila itu terjadi bukan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zalim, dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi dirasakan oleh seluruh komponen yang ada dalam masyarakat tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25,
wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha sadidul iqab. Yang maknanya, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahawa Allah sangat keras siksaannya. Hadirin rahimakumullah, sidang jemaah yang berbahagia. Di dalam ayat tadi, dengan tegas Allah mengingatkan bahawa manusia menyelamatkan sebuah negeri dari fitnah atau musibah besar adalah tugas kolektif. Tidak sanggup hanya menjaga kesolehan diri sendiri dan menutup mata kepada kemaksiatan yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan Allah menjadikan kepedulian sosial sebuah indikator untuk mengukur kadar keimanan seseorang, seperti dideskripsikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yu'minu akhadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Yang maknanya, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaah Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah singkat ini, mari sekali lagi kita renungkan dan saling mengingatkan tentang beberapa hal. Yang pertama, mari kita terus mengingatkan sesama akan pentingnya bersabar terhadap musibah. Karena setiap musibah adalah takdir Allah yang tak bisa ditolak. Yang membedakan adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi musibah tersebut. Yang kedua, sangat penting untuk selalu belajar dari masa lalu, baik yang berupa kegemilangan agar dapat kembali diwujudkan, maupun yang baru, maupun yang berupa malapetaka agar dapat dihindari di masa yang akan datang. Allah kerap menekankan di dalam Al-Quran bahawa kemenangan hanya milik orang-orang yang selalu melihat keterpurukan di masa yang lalu. Yang ketiga, kita sebagai bangsa harus terus membuat komitmen dan tekad untuk menghadirkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita. Kehidupan Muslim tidak boleh stagnan atau malah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Yang keempat, yang terakhir, kita harus menyadari bahawa kolektivitas sangat diperlukan dalam membangun sebuah masyarakat yang madani. Kolektivitas bukan hanya berlaku ketika Allah memberikan kemakmuran bagi sebuah masyarakat, tetapi juga berlaku ketika Allah menimpakan musibah kepada mereka. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya, terutama bagi khatib sendiri dan juga bagi jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim.